Assalamualaikum Sobat Football United. Semoga sehat-sehat selalu, sehat-sehat keluarga. Langsung aja kali ini gue ingin ngobrol ringan terkait dengan kabar Manchester United yang dikaitkan dengan Mason Mount. Jadi hari ini gue sebelum istirahat ya, sudah cukup larut di sini tapi tadi siang, tadi pagi gue dapat ketika kerja ada beberapa sumber yang mengabarkan, termasuk pertama ini adalah Daily Mail yang mengatakan kalau Manchester United dikabarkan akan segera melayangkan tawaran 55 juta pounds karena Erik ten Hag ini berusaha untuk mendatangkan Mason Mount, menyaingi Arsenal dan juga Liverpool. Dan Erik ten Hag menjadikan kalau Mason Mount ini salah satu target utama bahkan di musim panas ini. Di samping itu dikabarkan juga kalau sebenarnya Chelsea ini memiliki valuasi dari Mason Mount sendiri ini di angka 85 juta pounds ya. Jadi ada sekitar 30 juta pounds perbedaan di antara harga yang kabarnya akan dilayangkan ya, diajukan oleh Manchester United kepada Chelsea dan harga yang dimaui oleh Chelsea, dan ini ya cukup besar gapnya dari usaha Manchester United untuk mendatangkan pemain berusia 24 tahun ini. Selain Manchester United, Arsenal, Mikel Arteta dikabarkan juga tertarik untuk mendatangkan Mason Mount. Liverpool pun juga demikian. Bahkan Liverpool ini disebutkan sudah cukup lama mengincar Mason Mount, dan musim panas ini juga akan mengajukan penawaran ya. Mason Mount sendiri kontraknya akan segera berakhir di Chelsea, bukan tahun ini tapi tahun depan. Dan dengan manajer yang baru di Chelsea, Mauricio Pochettino, ini juga dikabarkan sangat mengagumi Mason Mount. Jadi diduga Mauricio Pochettino pun juga menginginkan sang pemain untuk bisa stay lebih lama di Chelsea. Jadi ini ada 4 klub, 4 tim yang berburu ya, ingin mengamankan jasa dari Mason Mount bahkan dimulai dari musim depan. Nah, untuk Chelsea sendiri ini ditulis oleh Daily Mail, situasi dengan besarnya pengeluaran musim lalu nih harus ada kompensasinya, dan ini bisa jadi akan dimulai musim panas ini. Apa artinya? Ya, mereka harus melepas beberapa pemainnya untuk bisa mengimbangkan neraca keuangan sekaligus juga menghindarkan mereka dari situasi financial fair play. Tadi pagi gue berpikir Mason Mount, Daily Mail ini kan sumber yang kalau menurut gua secara ringan amatiran ini sumber ya mungkin lampu kuning lah ya, nggak yang kredibel banget. Tapi setelah gua pulang kerja sore hari, media yang menurut gua lebih kredibel dalam memberikan informasinya, salah satu pegangan gue dalam tanda kutip, The Athletic, mengabarkan hal yang sama. Kalau untuk masa depan Mason Mount, ini Manchester United menjadi favorit. Bahkan Chelsea juga sama, disebutkan kalau berusaha ya untuk bisa memperpanjang kontrak dari Mason Mount. Ada arah ke sana. Disebutkan juga kalau Liverpool dan juga Arsenal ini tertarik dengan Mason Mount, yang disebutkan juga di Athletic kalau masa depannya ini masih belum jelas. Secara khusus David Ornstein, ini jurnalis yang menurut gue juga sangat kredibel ya, David Ornstein ini mengabarkan hal tersebut. Nah, dari sini gue menilai, wah ini nampaknya memang benar, ini ada informasi kalau memang Manchester United berminat untuk mendatangkan Mason Mount. Gaji juga menarik ya. Nih gaji menarik karena ternyata di Chelsea Mason Mount ini gajinya di bawah 100.000 pounds per pekan. Nah, ini menurut gue ada ruang negosiasi untuk gaji ya.
baik untuk Chelsea, Liverpool, Arsenal dan juga Manchester United dalam memberikan tawaran kepada Chelsea dan juga kepada Mason Mount. Lalu selain itu, bagaimana klub bermain di kompetisi Eropa musim depan? Seperti kita ketahui, Chelsea tidak akan bermain di kompetisi Eropa musim depan. Arsenal dan Manchester United, Arsenal dulu deh, di Champions League, sementara Manchester United dan juga Liverpool ini kan sedang bersaing untuk memperebutkan satu tempat, dan sampai dengan saat ini memang peluang terbesarnya ada di Manchester United. Ini dikabarkan oleh The Athletic, bisa jadi faktor yang menarik juga ya. Walaupun demikian, peluang dari sang pemain ini stay di Chelsea tetap tinggi karena Mauricio Pochettino, seperti dikabarkan di Daily Mail, kalau menyukai pemain ini. Di sini disinggung juga bagaimana kalau kekuatan ya dari Mason Mount. Di artikel The Athletic, ini bukan gue yang ngomong loh ya, ini sumber yang sangat kredibel. Kalau gue yang ngomong ini sudah subjektif, ringan amatiran ya kan. Di sini disebutkan kalau gelandang serang ini memiliki kualitas yang bagus dan juga memiliki beberapa kualitas yang elit bahkan ya. Atributnya yang paling terbaik adalah bagaimana dia sangat mengerti ruangan. Dia membantu tim di dalam possession dan juga bergerak ke kantong-kantong kecil ya, artinya di daerah-daerah sempit di garis-garis pertahanan lawan, menerima bola dan juga bergerak ke depan. Pergerakannya ini sangat cerdik, pintar dan juga fleksibel. Sekali lagi, ini yang menulis ya media yang kredibel. Kalau gue sudah ada kayak begini, gue menekan ya, ini pendapat subjektif gue karena ya The Athletic memiliki dasar tentu saja kenapa mereka mengatakan demikian. Dia juga punya intensitas yang tinggi dan ya secara taktik dia sangat bertanggung jawab, dia cerdas ya, dan dia bisa bermain di beberapa sistem. Kelemahannya apa? Ditulis di sini sebenarnya tidak banyak ya kelemahannya. Mungkin membuat keputusan dan juga eksekusinya di sepertiga akhir ini sering sekali ya tidak bagus ya. Dan tentu saja dia masih bisa menjadi finisher yang lebih tajam lagi. Di posisi terbaiknya, nah ini yang menarik ya, di posisi terbaiknya menurut The Athletic dia ini ada di posisi nomor 8 yang dinamis di situasi 3 gelandang. Menarik ya, 3 gelandang. Nanti akan gue bahas sedikit seperti apa kira-kira. Laurie Whitwell ketika ditanya mengenai apakah ketertarikan Manchester United ini masuk akal, Laurie Whitwell mengatakan Erik ten Hag ini menekankan ada 2 posisi prioritas di musim panas. Ya, ada 2 posisi prioritas. Center forward atau penyerang depan, ya penyerang tengah, striker, dan juga posisi nomor 8. Ini menarik. Laurie Whitwell, jurnalis yang juga sangat kredibel, mengatakan kalau ada 2 target nih dari Erik ten Hag. Posisi nomor 8 yang memang musim panas yang kemarin Manchester United tidak mendapatkan sih. Gue sering singgung kan, Christian Eriksen walaupun dimainkan di posisi nomor 8 itu bukan posisi alami dari seorang Christian Eriksen, dan gue pikir Manchester United akan berusaha mengejar di posisi tersebut musim panas nanti. Ternyata betul nih. Laurie Whitwell mengatakan juga demikian dari sumbernya. Kalau center forward dan juga pemain nomor 8. Nah, dia atau Erik ten Hag ini menginginkan pemain tengah yang energetik ya, artinya punya energi, yang bisa bermain cepat di sisi pertahanan lawan dan juga ketika menyerang. Ya, ini sesuatu yang Mason Mount bisa lakukan. Ditambahkan lagi kalau Manchester United bisa mendatangkan dia dengan harga yang bagus, melihat situasi kontrak di Chelsea, ya ini bisa jadi sangat menarik. Faktor lainnya adalah bagaimana mempertimbangkan masa depan dari Scott McTominay. Newcastle ini tertarik sebelumnya
Dan bisa saja dia akan atau mereka akan berusaha untuk mendatangkan Scott McTominay musim panas ini. Apakah Mason Mount ini bisa masuk ya di taktik di Manchester United? Karl Anka, ini salah satu jurnalis dari The Athletic juga yang menurut gue cukup bagus, mengatakan kalau bisa jadi ini tidak akan mudah untuk di Manchester United, artinya Mason Mount masuk ya. Tapi kalau ini bisa masuk, Erik ten Hag mungkin punya pilihan untuk memainkan dia di depan Casemiro, di sebelah Bruno Fernandes. Ini sangat menarik ternyata. Di depan Casemiro, di sebelah Bruno Fernandes. Artinya apa? Artinya bukan 4-2-3-1 lagi musim depan. Ya, dikatakan kalau kemampuan defensif dari Mason Mount ini bisa jadi akan menjadi upgrade dari Christian Eriksen dan juga Fred. Ini juga cukup menarik ya. Dan Mason Mount yang bisa bermain di banyak posisi termasuk juga di sayap kiri, ini bisa memberikan keuntungan bagi Jadon Sancho yang suka melakukan perubahan posisi dan juga passing ya dengan gelandang tengah. Walaupun ya ada juga seorang Marcus Rashford yang bisa memiliki opsi juga ya untuk menyerang dari posisi yang sama. Oke, Mason Mount. Di Chelsea musim ini dia banyak beroperasi di daerah sayap kiri. Di musim lalu dia beroperasi di kiri tapi lebih banyak di kanan. Menurut WhoScore, dia bisa bermain di banyak posisi itu, banyak titik. At least ada 6 titik di situ, di mana Mason Mount bisa ditempatkan. Jadi pemain ini sangat fleksibel karakteristiknya. Mengambil set piece, dia bagus dalam set piece ya. Tendangan jarak jauh, free kick, konsentrasi, ini dinilai cukup bagus dari Mason Mount. Nah, tadi disinggung Mason Mount bermain di depan Casemiro, di sebelah Bruno Fernandes. Erik ten Hag di beberapa pertandingan terakhir di Manchester United ya, ini sering memang memakai formasi atau sistem 4-1-4-1. Satu ini adalah seorang Casemiro di mana ada 4 gelandang di depan. Bagaimana untuk musim depan? Gua pikir bisa saja akan memakai 4-1-4-1 lagi. Ini sudah cukup sering loh Erik ten Hag memakai 4-1-4-1 di terutama beberapa pertandingan terakhir ya, walaupun di awal musim lebih sering memakai 4-2-3-1 atau bahkan 4-3-3. Tapi dengan sistem 4-1-4-1 gue melihat ada ruangan memang bagi seorang Mason Mount di sebelah Bruno Fernandes di 4 gelandang itu. Lalu di kanan dan di kiri tentu saja ada Anthony, dan di kiri ada Marcus Rashford ya kan, dan striker di depan. Selain 4-1-4-1, ini merupakan situasi atau posisi ataupun formasi yang bisa juga diterapkan untuk musim depan, 4-1-2-3. Jadi Casemiro di depannya 2 orang posisi nomor 8, Bruno Fernandes dan juga Mason Mount. Katakanlah di depan ada Anthony, di kanan, di kiri Marcus Rashford, dan center forwardnya kan diincar kan ya, itu ada seorang Harry Kane. Sementara di 4 di belakang gue asumsikan tidak ada perubahan, melihat ya situasi budget dari Manchester United. Nah, situasi budget itu juga penting menurut gue, menarik ya. Di mana Manchester United dikabarkan ya sekitar 100-150. Kalau seandainya memang Manchester United berusaha untuk mendatangkan di angka 55 jutaan, kalau kita ngomong soal 150, maka memang Manchester United nampaknya menyimpan nih 100 jutanya untuk sesuatu yang lain, untuk pemain yang lain. Bisa jadi memang penyerang ya dalam hal ini adalah Harry Kane yang memang dikabarkan memang harganya paling tidak 100 juta. Kan sering disebutkan demikian. Kenapa 150? Gue sering tekankan ya, gue sering ulangi juga di Football United. Kalau ini bukan terkait dengan Sir Jim Ratcliffe nanti mungkin duitnya lebih kurang daripada daripada Qatar ataupun Glazer. Gue tetap berpendapat siapapun yang jadi pasti akan mengeluarkan budget karena mereka punya kepentingan masing-masing di bursa transfer. Sehingga mereka pasti tetap akan keluar dan duitnya nggak bisa terlalu banyak keluar. Kenapa? Financial fair play kan demikian. Sehingga ya mungkin angkanya memang akan ada di sekitar 100-150. Tadi disinggung juga di artikel tentang masalah Scott McTominay yang masih belum pasti juga apakah Newcastle akan kembali berusaha untuk menawar Scott McTominay. Tapi yang jelas
Yang menarik, ya skema ini sih, gue melihat Mason Mount bisa menjadi opsi di sana. Gue melihat pemain ini juga pemain yang bagus ya, skillnya oke, punya kecepatan, inteligensianya bagus, artinya dia cerdik. Dan Manchester United memang gue lihat ya dari beberapa pertandingan terakhir memang butuh pemain yang bisa memberikan solusi bagi tim, terutama ketika menyerang, terutama lagi ketika memang banyak pemain belakang lawan di daerah pertahanannya sendiri, baik itu di kotak penalti ataupun juga sepertiga akhir. Gua sempat beberapa kali di Twitter gue katakan, nah, ini posisinya kayaknya buat Donny van de Beek nih, karena dia sering bergerak ya kan. Uh, Memberikan posisi atau ruangan bagi dirinya sendiri di tempat yang sempit ataupun juga menyediakan bagi pemain lain. Tapi gue lihat ya Mason Mount ini kayak upgrade-nya sih dari seorang Donny van de Beek. Dan tadi sempat disinggung juga Christian Eriksen dan juga Fred yang bisa mengisi di posisi tersebut. Gua melihat ya dengan kualitas dan juga usia dari Mason Mount, tentu saja ini lebih baik daripada Fred dan juga Christian Eriksen. Nah sekarang masalahnya apa sih? Masalah terbesarnya dari Mason Mount menurut gua adalah, tadi jelas disinggung di artikel kalau Erik ten Hag menginginkan pemain ini, itu faktor terkuatnya menurut gua, faktor bukan terlemah ya, tapi ya tantangan terbesarnya adalah harga sih, dimana Chelsea luar biasa ya menginginkan 85 juta, sementara Manchester United memberikan valuasi sekitar 55 juta. Ini gapnya 30 juta, ini cukup besar. Kita nantikan saja seperti apa. Dan ya tadi ditekankan juga yang berminat bukan cuma Manchester United loh. Artinya apa, kalau memang Erik ten Hag ingin pemain ini, ya manajemen Manchester United harus segera bergerak. Dan salah satu tantangan terbesarnya ya masih belum jelas ownernya siapa. Sekali lagi, owner bukan untuk menggelontorkan, enggak, tapi untuk memberi keputusan, oke, harganya sekian, kita keluarkan. Nah, ini belum ada yang akan memberikan keputusan seperti itu saat ini. Kenapa? Karena owner saat ini pun juga konsentrasinya bukan ke sana, konsentrasinya adalah ke proses penjualan. Jadi ya kita lihat, tapi balik lagi, menurut gue bagaimana, ini opsi yang sangat menarik sih seorang Mason Mount. Bagaimana menurut Sobat Football United? Ada pendapat? Drop di kolom komen seperti biasa. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.